Sebelum revolusi Iran tahun 1979, Iran dan Israel bukan musuh. Bahkan, mereka diam-diam bekerja sama. Iran menjual minyak ke Israel. Israel bantu teknologi militer ke Iran. Keduanya sama-sama khawatir soal musuh bersama, Arab dan Soviet. Tapi semua berubah saat revolusi meledak di Teheran. Ayatollah Khomeini menggulingkan Shah Iran dan menyebut Israel sebagai setan kecil. 1. Lahirlah permusuhan ideologis yang terus membara hingga hari ini. Bagi Republik Islam Iran, Israel bukan negara, tapi kanker. Setelah revolusi, Iran menjadi negara teokratis Syiah yang anti-Barat, anti-Amerika, dan sangat anti-Israel. Mimpi menyerukan bahwa Israel harus dihapus dari peta dunia. Di mata Iran, Israel adalah penjajah tanah Palestina, boneka Amerika, dan musuh Islam. Iran tidak mengakui keberadaan negara Israel sama sekali. Konflik ini bukan cuma soal wilayah, tapi soal ideologi yang saling menolak eksistensi satu sama lain. Dua negara, tapi perang di banyak tempat. Iran dan Israel belum pernah benar-benar perang langsung. Tapi, mereka berperang lewat proksi. Iran mendanai kelompok Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan milisi di Suriah serta Irak. Semua itu musuh bebuyutan Israel. Di sisi lain, Israel melakukan ratusan serangan udara ke basis Iran di Suriah. Mereka juga dituduh membunuh ilmuwan nuklir Iran secara rahasia. Ini bukan perang terbuka, tapi perang bayangan. Dan setiap serangan bisa jadi awal perang besar. Ketakutan Israel? Iran punya senjata nuklir. Salah satu alasan utama konflik ini makin panas, program nuklir Iran. Israel takut, jika Iran punya bom nuklir, mereka bisa diserang kapan saja. Maka, sejak 2000-an, Israel terang-terangan melobi dunia agar Iran dihentikan. Mereka bahkan dianggap terlibat dalam sabotase reaktor dan pembunuhan ilmuwan Iran. Sementara Iran bersikukuh, program nuklirnya hanya untuk energi. Tapi kepercayaan sudah hilang. Dan ketegangan terus meningkat. Pertanyaannya bukan lagi, jika, tapi, kapan? Kini, hubungan Iran dan Israel ada di titik paling genting. Iran aktif di Lebanon, Suriah, Gaza. Israel membalas dengan rudal dan operasi rahasia. Saat satu pihak menyerang, yang lain balas dengan lebih besar. Dunia menonton, khawatir satu peluru salah sasaran bisa memicu perang Timur Tengah skala penuh. Ini cuma konflik dua negara. Ini benturan ideologi, kekuasaan, dan pengaruh global. Dan pertanyaannya tinggal satu. Akankah ini berakhir dengan diplomasi, atau kehancuran? Perang Gaza, api dari proksi. Saat Gaza terbakar, bayang-bayang Iran ikut membayangi. Tiap kali Gaza memanas, banyak yang melihat jejak Iran. Bukan secara langsung, tapi lewat dukungan ke kelompok bersenjata seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina. Iran kirim dana, senjata, dan teknologi roket. Israel tahu. Karena itu, setiap serangan roket dari Gaza dibalas Israel dengan serangan ke jalur suplai senjata, termasuk yang berasal dari Teheran. Konflik lokal di Gaza, diam-diam menjadi panggung perang proksi antara dua kekuatan besar Timur Tengah. Medan baru Suriah dan Lebanon. Israel melawan Hizbullah, tapi target sebenarnya Iran. Suriah dan Lebanon jadi front terpanas. Di Lebanon, Iran punya sekutu kuat, Hizbullah. Mereka punya ribuan rudal yang mengarah ke Israel. Sementara di Suriah, Iran membangun pangkalan militer dekat perbatasan Israel. Israel merespons dengan serangan udara rutin ke konvoi senjata dan fasilitas Iran. Mereka ingin cegah Iran mendirikan jembatan militer dari Teheran ke Beirut. Suriah bukan lagi perang sipil, tapi ajang unjuk kekuatan antara dua kekuatan regional, Iran versus Israel. Operasi rahasia perang siber. Perang ini tidak selalu terdengar, tapi selalu terjadi. Di balik layar, konflik ini berubah jadi perang rahasia. Mossad, Badan Intelijen Israel, disebut terlibat dalam pembunuhan ilmuwan nuklir Iran dan sabotase fasilitas pengayaan uranium. Iran membalas lewat serangan siber, dari meretas infrastruktur air Israel hingga menyerang rumah sakit digital. Ini bukan perang dengan tank dan jet, tapi perang hantu, di mana satu klik bisa lebih mematikan dari peluru. Aliansi dan ancaman global. Dunia pun mulai ikut campur, dengan senjata atau diplomasi. Israel makin dekat dengan negara-negara Arab Sunni, seperti UEA dan Arab Saudi, karena mereka sama-sama takut pada Iran. Hubungan ini disebut normalisasi atau Abraham Accords. Sebaliknya, Iran makin erat dengan Rusia dan Cina. Dunia terbelah, Timur versus Barat,
Dan Israel versus Iran jadi simbolnya. Konflik ini sudah melampaui batas wilayah. Ini soal blok dunia. Dan tiap keputusan di PBB atau sanksi ekonomi, bisa jadi api yang menyulut perang terbuka. Satu percikan, 1000 ledakan. Semua tahu, satu kesalahan saja, bisa bakar seluruh kawasan. Hari ini, situasinya seperti gunung berapi yang siap meletus. Iran terus memperkaya uranium. Israel bersumpah akan menghentikannya, dengan kekuatan penuh jika perlu. Konflik ini menunggu satu percikan kecil. Intan oranye kecil sebuah roket salah sasaran. Intan oranye kecil sebuah kapal dibom. Intan oranye kecil atau satu drone yang masuk terlalu jauh. Saat itu terjadi, mungkin dunia tak bisa lagi menengahi. Dan Timur Tengah, sekali lagi, akan jadi medan perang yang membakar banyak negara, bukan hanya dua. Sumbu Perang Dunia. Kalau perang pecah, siapa yang bakal ikut campur? Jika Israel menyerang fasilitas nuklir Iran secara besar-besaran, Iran tak akan tinggal diam. Mereka akan balas, bukan cuma ke Israel, tapi ke pangkalan militer Amerika di Irak, Qatar, dan Suriah. Hizbullah akan hujani Israel dari utara, Hamas dari selatan, dan Arab Saudi bisa ikut terbakar. Amerika Serikat akan masuk. Rusia dan Cina bisa ikut memihak Iran. Aliansi dan senjata mulai bergerak. Dan yang awalnya hanya konflik dua negara, berubah jadi ledakan kawasan. Lalu dunia. Rantai api Timur Tengah. Dari Teheran ke Tel Aviv, dari Yerusalem ke New York. Bayangkan ini. Israel serang Iran. Iran balas, rudal terbang ke Tel Aviv dan Haifa. Hizbullah menyerbu dari Lebanon. AS kirim kapal perang ke Teluk. Pangkalan militer AS di Irak dan Suriah diserang balik. Pasar minyak global kacau. Harga energi melonjak. Krisis ekonomi global. Cina yang terganggu suplai energinya, bisa mulai bergerak. Rusia, di tengah konflik Ukraina, melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya. Dan dunia makin terseret ke dalam pusaran konflik berskala planet. Bom nuklir di tengah iman. Yang dipertaruhkan bukan cuma nyawa, tapi peradaban. Iran terus memperkaya uranium. Mereka bersikukuh tidak membuat bom. Tapi Israel tidak percaya. Kalau intelijen Israel mendeteksi Iran tinggal selangkah lagi dari bom nuklir, serangan akan terjadi. Jika Iran membalas dengan nuklir, atau bahkan hanya ancaman nuklir, maka domino efek bisa dimulai. Israel punya nuklir. Amerika punya. Rusia punya. Dan satu serangan bisa jadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Dengan bom atom meledak bukan hanya di medan perang, tapi mungkin di ibu kota dunia. Game of Alliances. Saat negara-negara besar mulai memilih sisi. Konflik ini bisa membelah dunia jadi dua blok besar. Blok Barat, Israel, Amerika Serikat, Inggris, Eropa Barat, sebagian Arab Sunni. Blok Timur, Iran, Rusia, Cina, Suriah, milisi-milisi Syiah regional. Setiap serangan akan ditanggapi oleh aliansi. NATO bisa terseret. Pakta Keamanan Timur ikut bergerak. Laut jadi medan tempur. Langit penuh drone dan jet tempur. Darat dipenuhi pasukan bersenjata otomatis. Tak berpihak, mereka jadi ladang pertempuran perebutan pengaruh. Akhir peradaban atau awal kesadaran? Jika peluru terakhir telah ditembakkan, apa yang akan tersisa? Perang dunia akibat konflik Iran-Israel bukan fiksi. Semua elemen ada. Tanda panah kanan tebal dua agama. Tanda panah kanan tebal dua ideologi. Tanda panah kanan tebal dua nuklir. Tanda panah kanan tebal dua aliansi. Tanda panah kanan tebal dua ego pemimpin dunia. Tapi perang tak pernah benar-benar dimenangkan. Yang tersisa hanya kota-kota runtuh, generasi hilang,
dan peradaban yang mundur puluhan tahun. Mungkin, justru dari jurang kehancuran itu, dunia akhirnya sadar. Damai lebih kuat dari bom. Dan musuh, kadang diciptakan hanya karena manusia lupa bahwa semua punya hak untuk hidup. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa tombol like dan subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Video selanjutnya kita bahas dampak bagi Indonesia itu sendiri.